Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang pula angin menerpa. Itulah peribahasa yang cocok menggambarkan situasi sepak bola Indonesia saat ini yang terus menunjukkan progres positif hingga membuat rivalnya di kawasan ASEAN semakin gerah melihat perkembangan timnas Indonesia, di mana terbaru kesuksesan pasukan Garuda Muda menembus semifinal Piala Asia U23 yang harus berhenti saat ditaklukkan di Irak pada perebutan tempat ketiga, tak luput dari ragam reaksi miring negara-negara tetangga ibarat lempar batu sembunyi tangan. Pesatnya progres timnas yang memang semakin terasa sejak deretan pemain keturunan tergugah membela tanah leluhurnya. Mereka dijadikan bahan selorohan tim rival yang saat ini justru turut menggenjot program naturalisasi, dan dalam waktu dekat timnas mereka juga akan dipenuhi tumpukan pemain keturunan, dan untuk itu berikut cerita selengkapnya. Seiring dengan manuver arah persaingan sepak bola, naturalisasi menjadi salah satu opsi yang bahkan dilakukan negara dengan budaya sepak bola kuat demi menjaga kualitas agar tetap mampu bersaing di kancah internasional. Bersaing di level tertinggi sejatinya ini sudah dipraktekkan negara Asia Tenggara jauh-jauh hari demi memajukan sepak bola mereka, terutama Filipina yang di AFF tahun yang lewat mereka menaturalisasi keseluruhan pemainnya untuk ditampilkan di Piala AFF itu. Namun belakangan ini memang Indonesia lah yang terlihat sangat mencolok dan sangat gencar merealisasikan program ini berkat hasil positif yang dipetik jauh melampaui negara-negara ASEAN yang sebenarnya juga menggalakkan cara ini. Seperti yang dialami timnas Malaysia, di mana mantan pelatih mereka Ong Im Sui yang memang mendukung naturalisasi menyoroti perbedaan langkah yang diambil kedua negara serumpun ini dalam menggait pemain keturunan, di mana Indonesia dengan upaya yang lebih nyata memantau langsung talenta incaran di luar negeri memetik hasil lebih maksimal dibandingkan Malaysia. Pemain keturunan namun berkarir di dalam negeri sendiri, seperti dilansir dari Harimau Malaya, On Kim Shu menyebut mengambil pemain naturalisasi itu tidak salah. Pemain naturalisasi di Indonesia bermain di Eropa di liga kompetitif dengan hadapi pemain-pemain berkualitas, sedangkan di Malaysia pemain naturalisasinya bermain di liga negaranya sendiri, yaitu di Malaysia Super League sendiri. Itu tidak membantu. Ada baiknya kalau mengambil pemain keturunan mereka bermain di luar negeri. Malaysia harus bersiap sebab Kamboja dan Laos juga mulai bangkit, ujarnya, yang turut memperingati Malaysia jika negara seperti Laos serta Kamboja juga tengah berkembang berkat menganut program naturalisasi tersebut. Di sisi lain, keberhasilan Thailand mendominasi ASEAN yang tak lepas dari program naturalisasi yang sejak lama sudah mereka usung, ngebet ingin menambah amunisi keturunan setelah melihat kekuatan Indonesia saat ini. Bahkan menariknya, demi sekalian mempersiapkan generasi masa depan mereka, Federasi Thailand menarget itu pemain naturalisasi dari Eropa di bawah umur 20 tahun. Bayangkan men, 20 tahun mereka naturalisasi. Cukup mudah sekali. Seperti yang dilansir dari Thairat, pelatih junior Thailand Yuki Yichart yang begitu senang dengan langkah federasi, mengaku semakin bersemangat membangun fondasi timnas Thailand untuk masa depan. Kali ini kami dengan senang hati mempertemukan pemain dari luar negeri yang berkarir di luar negeri. Tentunya yang grade A yang harus dinaturalisasi, ucap Thailand. Beberapa keturunan Thailand kami telah menghubungi dan memantau kinerja mereka melalui pelatih kami Segarangas Kamlek.
para pemain berkualitas ini untuk datang bermain untuk tim nasional Thailand dalam waktu dekat dan membantu tim nasional Thailand naik level yang lebih tinggi, ujar Yuki Chart yang begitu gembira karena dari 7 nama yang terdaftar ada sosok Aaron Grenier yang merupakan bintang masa depan klub Liga Prancis Olympique Lyon. Selain Malaysia dan Thailand, Vietnam yang dulunya begitu tertutup dengan naturalisasinya kini mulai membuka diri setelah didesak supporter Golden Star alias Naga Emas. Warrior yang tak ingin tim nasional mereka semakin tertinggal dari Indonesia, di mana hal ini juga menjadi harapan mantan pelatih mereka Philippe Troussier. Sebelum didepak dari kursi kepelatihannya, Troussier yang kala itu tidak ingin Vietnam berpuas diri saat mendominasi ASEAN, selalu mengingatkan untuk berbenah diri agar sanggup melangkah ke level selanjutnya, yaitu level yang lebih tinggi, ujar Philippe Troussier. Yang lebih tinggi, mungkinkah Vietnam akan kembali tampil di Asia Tenggara? Kita mungkin sukses di Piala AFF atau SEA Games, tapi kemudian Thailand atau lawan lainnya tidak akan menggunakan pasukan terkuat pemain mereka yang ada di luar negeri tidak tampil di sana karena turnamen seperti itu bukan milik FIFA atau tidak dukung FIFA. Apakah menyenangkan juara seperti itu, ujar pelatih asal Prancis itu saat itu mengakhiri masa baktinya untuk skuad Naga Emas ASEAN. Selain deretan negara-negara di atas, Filipina menjadi tim yang begitu berambisi menggait keturunan mereka. Untuk peluang membela pasukan, Exers seperti yang diketahui setelah diperkuat unit naturalisasi khusus yang tergabung dalam Astor Development Team di Liga Domestik Filipina. Mereka juga menambah Delsan, pemain naturalisasi yang kini tersebar di beberapa penjuru dunia. Menariknya, di bawah pelatih Tom Sanford, Filipina melakukan hal yang dalam, menjaring keturunan dengan menyaksikan langsung mereka bermain untuk klub yang mereka bela di luar negeri, di mana hal ini dilakukan agar proses pemilihan target pemain dapat lebih maksimal, ujarnya. Lupa subscribe terus video ini dan jangan lupa kalian tonton, like dan komennya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel saya ini. Oke, stay on, thank you.